Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, 3 ruko di Perumnas Waena, Kota Jayapura, ludes terbakar. Ribuan warga Merauke berdesakan antre bantuan langsung tunai. Bawaslu Papua gandeng 7 universitas, awasi kampanye pemilu, Pileg, dan Pilpres 2024. Tiga rumah toko atau ruko di Perumnas Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura terbakar. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu bangunan berlantai 2, lalu membesar dan melahap bangunan lain. Agar kebakaran tidak meluas, Pemkot mengirim 6 mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil water cannon milik Polda Papua. Ya, Ibu di dalam sini. Saya di dalam sini. Ya, Ibu keluar. Iya. Terus gimana? Kalau Ibu lihat api di mana? Di atas. Dari dalam situ? Iya. Di atas. Itu masih di atasnya Ibu punya tempat jualan? Atau Ya, di tempat bukan lokasi istilahnya kan ini kok Ibu sewa. Iya. Ibu sewa ini kira-kira awal api ini masih tempat Ibu sewa ini atau bukan? Bukan, api sudah di atas, di belakang dapur, di atap. Di atap. Iya, maksudnya tempat rumah sewa sebelah atau bagaimana? Dari sebelah kayaknya. Iya, karena dia dari atas langsung toh, dari apa itu? Seknya tempat jemuran. Nah, di situ langsung jatuh kayu. 2 jam petugas pemadam berjibaku memadamkan api. Seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya tidak bisa diselamatkan. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga sementara akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak pukul 6 pagi, ribuan warga dari 6 kelurahan di Merauke sudah antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Merauke. Mereka berdesakan agar bisa duduk bagian depan sehingga mendapat giliran pertama. Mereka antre selama 2 jam karena pembagian bantuan langsung tunai dimulai sekitar pukul 8 pagi. Warga Merauke sangat berharap dana bantuan langsung tunai karena bisa membantu meringankan kebutuhan hidup mereka sehari-hari walaupun mereka harus antre berjam-jam. Ferry tinggal di mana Bapak Ferry? Di Buti. Bapak Ferry ini ke sini mau ambil BLT ya? Iya. Dari rumah tadi jam berapa? Jam 6. 6. Iya. Sampai sekarang belum dapat ya? Belum dapat ya. Ya. Bapak Ferry, ini uang ini kamu dapat 600.000 ya? Mau digunakan untuk apa nih Bapak Ferry? Ya, anak-anak sekolahnya. Karena sekolah ya. Bapak Petrus tinggal di mana? Di Buti. RT berapa? RT-nya saya belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Tadi dari rumah jam berapa? Jam 6 juga. Jam 6. Sampai sekarang belum dapat ya? Bapak Petrus kira-kira nanti dapat uang ini untuk digunakan untuk apa Bapak Petrus? Untuk keperluan rumah tangga. Tadi di sini dari jam berapa Ibu Rodina? Dari jam 6. setengah 7. Setengah 7 ya. Ibu tinggal di mana? Tinggal di Buti. Di Buti juga RT berapa Ya, Ibu? RT 10. RT 10. Ibu kira-kira dapat uang ini mau digunakan untuk apa? Keperluan rumah tangga. Rumah tangga ya. Iya. Kenapa sekarang? Barang-barang mahal juga ya? Iya, mahal. Mahal sekali ya. Dari 22 kelurahan di Merauke, baru 6 kelurahan yang mendapatkan dana BLT. Besaran dana BLT yang diterima warga bervariasi mulai dari Rp600.000 hingga Rp900.000 per keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mampu membawa bahan. Polisi sektor Sota, perbatasan Indonesia Papua New Guinea, direpotkan ulah warga bernama Ishak Tapa yang membuat laporan palsu. Awalnya Ishak mendatangi kantor polisi, kemudian melapor jadi korban pembegalan di jalan lintas Sota dan uang Rp36 juta raib.
polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Namun, ia akhirnya mengaku berbohong. Laporan pembegalan yang dialaminya hanya rekayasa. Ia ketakutan dan melarikan diri dari Papua Nugini karena dikejar warga Sota yang menagih hutang kepadanya sebesar 20 juta rupiah. Bahkan untuk meyakinkan polisi, Ishak nekat menjatuhkan dirinya bersama sepeda motor ke semak-semak seolah baru saja dibegal. Namun dalam perjalanan yang bersangkutan menyampaikan bahwa sebenarnya laporannya itu tidak benar. Itu hanya rekayasa yang dilakukan oleh yang bersangkutan inisial MIT. Ya. Kenapa seperti itu? Yang bersangkutan mempunyai utang sekitar 20 juta di masyarakat Sota yang ada di Sota. Sehingga untuk memudahkan dia supaya tidak ditagih secepat itu oleh masyarakat yang mempunyai piutang terhadap dia, maka dia buat rekayasa itu supaya masyarakat yang punya piutang kepada dia ini meluluhkan hatinya. Menurut yang bersangkutan, kejadian terjadi pemelakan atau perampokan itu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur di kilometer 43,9. Setelah itu kurang lebih jam 19.50 yang bersangkutan datang di Polsek Mako Piket kita melaporkan kejadian. Begitu dilaporkan, saya langsung sigap bersama dengan anggota datangi TKP membawa yang bersangkutan untuk saya reka di tempat itu. Sampai di sana 3 pertanyaan saya sudah membuat saya merasa janggal. Tapi dalam perjalanan saya berpikir harus saya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim. Setelah saya memberikan koordinasi dengan Kasat Reskrim, saya interogasi dia dalam perjalanan menuju ke Polres dan atas pengakuan yang bersangkutan apa yang disampaikan seperti itu. Dasar kau untuk melakukan skema seperti itu? Rasanya spontan aja Pak, pada saat dalam tekanan mau membayar utang, tidak belum mampu, akhirnya pada saat jatuh timbul ide saya pas ditanya sama supir Avanza, kenapa saya langsung spontan aja Pak, gitu. Tujuannya untuk apa? Tidak ada tujuannya, memang cuma untuk menghindari bayar utang itu ya. Ishak Tapa yang tidak menyadari perbuatannya berbohong kepada polisi bisa diancam pidana. Saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Puncak memberikan santunan kepada keluarga 3 pekerja bangunan puskesmas di Beoga yang tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata pada 24 November lalu. Ketiga jenazah pekerja puskesmas saat ini masih berada di RSUD Timika setelah dievakuasi dari distrik Beoga. Keluarga dari ketiga korban masing-masing mendapatkan santunan dari pemerintah Kabupaten Puncak sebesar 50 juta rupiah. Bantuan diterima Kerukunan Jawa Bersatu Timika. Mengucapkan terima kasih atas Pemda Puncak yang telah memberi santunan terhadap ketiga korban. Mudah-mudahan santunan ini bisa meringankan beban keluarga, karena yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga. Itu harapannya. Sekali lagi terima kasih atas respon dari Bapak Bupati Puncak yang telah memberi santunan untuk ketiga korban. Rencananya ketiga jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing, diantaranya di Tegal, Grobogan, Jawa Tengah, serta 1 korban lagi ke Ciamis, Jawa Barat. 24 November lalu kelompok kriminal bersenjata membantai 3 dari 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kampung Jimbul, distrik Beoga. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua menandatangani kerjasama kesepahaman atau MOU dengan 7 perguruan tinggi di Bumi Cendrawasih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024. Ketujuh perguruan tinggi tersebut yakni IAIN Fatahul Muluk Papua, Universitas Yapis Papua, Universitas Muhammadiyah Papua, Universitas Cendrawasih, STFT GKI Ishak Samuel Keine Jayapura, Universitas Otto Gessler, dan Universitas 10 November Papua.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan kerjasama pengawasan menitik beratkan pengembangan peradaban demokrasi di daerah. Karena perguruan tinggi mempunyai sumber daya, namun juga mahasiswa yang bisa menjadi pengawas partisipatif. Banyak pengawasan partisipatif, tetapi juga misalnya contohnya itu jadi pemantau pemilu pada saat pencoblosan terutama dan pada saat rekapitulasi bisa membantu publik, membantu masyarakat, tetapi juga membantu proses pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik. Kan hasil proses pelaksanaan pemilu tidak saja memiliki integritas pada hasil, tetapi juga pada proses. Itu yang kita harapkan, tetapi juga kita hendak mengembangkan kerja-kerja di lapangan langsung dengan misalnya mendorong kampus. Rektor Universitas Cendrawasih Oscar Wambrau berharap pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi bisa menghasilkan pemilu yang adil dan baik, namun juga memiliki integritas. Kedatangan ini untuk lebih berpartisipasi jauh lagi dalam rangka untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan. Tentunya dengan konsep baru yang dibawa oleh Bawaslu kali ini sebagai pengawasan partisipatif, dan saya kira ini satu konsep yang baik yang juga dulu sudah dikembangkan, dan ini merupakan ide pengembangan bentuk pengawasan yang dibawa oleh teman-teman Bawaslu Papua yang kemudian jadi role model bagi Bawaslu Pusat dengan beberapa kegiatan pusat dalam pengembangan kegiatan dari Bawaslu Pusat. Bawaslu mencatat ada 4 kabupaten dan kota yang masuk kategori sangat rawan dalam pemilu serentak mendatang, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menolak segala bentuk kecurangan di dalam pemilu. Masyarakat Merauke bersama partai politik peserta pemilu dan TNI Polri menggelar deklarasi damai pemilu di halaman Mapolres Merauke. Pendeklarasian ini penting karena kampanye pemilihan presiden dan legislatif sudah berlangsung. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengajak seluruh masyarakat dan peserta pemilu menjaga stabilitas keamanan di Merauke demi keutuhan NKRI. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan KPU akan tetap berpegang pada sumpah dan janji untuk bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan kredibel. Kampanye Pilpres dan Pileg sudah dimulai dan akan berlangsung selama 75 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras di Kabupaten Merauke masih stabil. Beras belum mengalami kenaikan harga karena masih banyaknya stok dari petani lokal. Pedagang mengatakan stok beras yang ada saat ini masih cukup banyak karena masih dalam masa panen. Beras saat ini masih standar atau sudah ada kenaikan lagi? Masih kayak kemarin harganya. Kayak kemarin ya? Iya. Nah, kira-kira untuk jelang Natal dan Tahun Baru ini kira-kira apa ada kenaikan? Kalau menurut saya sih tidak. Tidak. Iya. Kenapa menurut Anda yakin seperti itu? Karena di lokasi masih ada stok. Masih ada stok ya? Sudah pada panen ya? Iya, masih ada panen satu. Masih ada panen ya? Saat ini beras Ciliwung dijual Rp14.000 per kilogram, Membramo Rp15.000 per kilogram, beras Inpari Rp14.000 per kilogram, dan Bulog Rp13.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan umat Buddha di Kota Jayapura menggelar ritual tahunan Katina Puja yang biasanya berlangsung antara bulan Oktober atau November. Ritual diawali puja bakti dan meditasi yang dipimpin Kepala Wihara Numbai Santijaya, Bante Abayanan Mahatera. Umat bergantian menyerahkan persembahan berupa jubah baru, alat-alat keperluan sehari-hari, dan obat-obatan. Hari Katina merupakan momentum bagi umat untuk memberikan puja bakti dan persembahan kebutuhan sehari-hari kepada para biku yang telah selesai menjalankan masa fasa. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu sampai saat ini,
Katina ini tidak pernah ditinggalkan oleh umat Buddha. Katina ini bisa juga diartikan sebagai hari bakti umat Buddha kepada anggota Bhikkhu Sangha, atau bisa dikatakan hari bakti kepada Bhikkhu Sangha. Saudara-saudara, memang dalam menjalankan acara ini sangat perlu dipahami. Hari Katina ini adalah hari bisa juga dimaknai sebagai latihan memberi yang didasari dengan ketulusan. Pembina Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua, Sarono, mengatakan perayaan ini sebagai salah satu praktek untuk melatih keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan dana. Pada saat ini adalah masa puasa sudah selesai, jadi umat Buddha di seluruh dunia, bahkan juga di kota Jayapura dan Provinsi Papua, sedang dengan riang gembira, sukacita melakukan perayaan Katina Puja. Perayaan ini adalah sebagai salah satu praktek bagaimana seperti yang dikotbahkan oleh Yang Mulia Bante, bahwa ini adalah momennya bagi kita semua untuk melatih keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan dana. Nah, tentunya pada masa Katina kita ini adalah menyokong untuk kebutuhan para Bhikkhu Sangha, yaitu 4 kebutuhan pokok Bhikkhu Sangha. Perayaan Katina Puja bisa memberikan semangat dan kerjasama antar sesama umat Buddha agar hidup rukun di bumi Cendrawasih, serta bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sudah 5 bulan prajurit Angkatan Darat Batalion Infanteri 411 Pandawa meninggalkan markas untuk tugas mulia di pedalaman Papua Pegunungan. Prajurit tidak hanya membantu menjaga keamanan di Kenyam, Kabupaten Duga, namun juga membantu masyarakat dan anak-anak di daerah ini. Tentara membuat suasana di daerah berubah. Mereka mengajak warga dan anak-anak menyanyi lagu-lagu rohani dan lagu daerah Papua, sehingga suasana di pos Kotis Kenyam tidak sunyi lagi. Wandikbo. Torai Wandikbo. Oh, rumah di sana? Di sana? Nonggolait? Di sana. Nonggolait? Oh ya, kamu senang? Senang. Ini belum sarapan di rumah? Iya, ya. Belum, pagi. Ampang ini aku senang, terima kasih banyak. Mantap, Kos. Oke, semangat ya sekolahnya ya. Iya. Prajurit membagikan sarapan pagi kepada anak-anak yang akan berangkat sekolah berupa 100 bungkus nasi. Mereka juga mendapatkan alat tulis berupa buku, buku gambar, pena hingga penghapus agar anak-anak ini semangat belajar. Sedang melaksanakan kegiatan berbagi. Pagi ini kita agak sedikit berbeda karena yang kita bagikan ada nasi bungkus, kemudian ada alat tulis, buku gambar, dan lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik kita, siswa-siswi yang ada di belakang. Kemudian kita juga protap setiap paginya memutarkan lagu-lagu daerah dan lagu nasional dengan harapan mereka semua tumbuh rasa nasionalismenya dan cinta Indonesia. Selama bertugas, situasi di Kenyam berubah dari daerah yang rawan menjadi daerah yang terus membangun. Misalnya, program Senyum yang digalakan TNI 3 hari dalam seminggu sangat membantu. Masyarakat di sini mendapatkan beras 3 kg dan mie instan 6 bungkus. Selain memberikan semangat anak-anak bersekolah, prajurit juga mengubah markas TNI yang dulu terkesan menakutkan menjadi fasilitas pendidikan dan fasilitas yang bermanfaat. Anak-anak kini semangat bersekolah. Mereka senang melewati pos Kotis karena kini bisa mendengar lagu serta mendapat sarapan pagi gratis. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.